Dan satu hal yang sangat saya hormat dari Bung Karno. Bung Karno itu sangat menghormati seniman. Nah, 65 itu pas Juni 65 itu Eyang nyanyi nari untuk PKI di Cianjur. Di Cianjur, di gedung pertemuan umum gitu. Termasuk Eyang sendiri juga di Uber sama tetangga. Di Uber terus. Ya tuh rumah bolak-balik didatangin, dibongkar itu. Karangan Eyang kan nulis juga ya, seneng nulis juga. Itu diaduk-aduk semua. Mungkin karena Eyang waktu itu kerja di kantornya yang Pak Sumarno itu mungkin apa? Belum tahu mereka waktu itu belum tahu, waktu itu belum tahu, waktu tahun 66 belum. Nah, gara-gara peristiwa itu Eyang lapor sama Pak Atmoko. Pak Atmoko bilang, nah ini kenapa nggak bilang dari dulu sama Bapak? Udah takut ya, nggak berani ngomong gitu ya. Udah, terus karena Pak Hari itu di bawah Kodam 4, Kodam 5 ya, waktu Kodam 4 Bandung, Kodam 5 Jaya, terus itu apa, veteran dan Kejaksaan Agung. Nah, terus Pak dapat surat dari Kodam yang isinya tuh sengaja surat yang baca, bukan belain, minta bukti bahwa Eyang itu terlibat kegiatan 30S. Jadi kalau memang terlibat, kan di Jakarta juga di bawah Kodam, kan tinggal nangkep. Iya. Nggak dibalas. Nah, surat itu nggak dibalas, Kodam punya pemikiran bahwa ini main-main mereka. Justru mau jahat. Jadi malah Eyang nggak boleh ke Cianjur, nggak boleh pulang. Nah, tapi tahun 67, mulai Eyang itu aktif lagi nyanyi, ngajar. Istrinya Pak Jenderal Awaludin, istrinya Jenderal Gubarda. Jadi orang-orang gedean semua jadi murid nyanyi bersama bahkan kesenian Sunda mahasiswa. Nah, tapi tiba-tiba tahun 68 akhir nah, tapi Eyang tuh sudah mulai didampingin psikiater, dokter Kandau. Dari 66 sudah didampingin kok ya sama dokter Kandau. Tapi Pak Suryo belum tahu, hanya dokter Kandau yang tahu. Nah, begitu Pak Suryo tuh, istri-istri jenderal tuh nanya sama Pak Suryo, Nani itu siapa? Pak Suryo bilang, Nani, kau ditanyain kau itu siapa? Akhirnya ya terpaksa cerita. Terus Pak Suryo bilang, oh pantesan katanya kau dekat sama Kandau katanya. Iya Pak gitu. Ya udah, kau minta ini deh surat bebas 30S. Udah ke Keramil. Langsung dikasih, mau nggak ada apa-apa. Dikasih surat G30S, udah. Nah, Lebaran Desember akhir pulang. Nah, itu lagi tidur Lebaran ditangkap 23 Desember tahun 68. 23 Desember 1900. Hari Raya Idul Fitri itu satu hari sesudah Idul Fitri. Dibawa ke Ampera, gedung Ampera di Cianjur. Itu diinterogasi di sana lah. Di sana sebulan di situ. Ibu, itu tanggal 23 itu boleh ceritakan nggak sehari itu kejadiannya apa? Jadi digedor sekeliling rumah ya, digedor sekeliling rumah. Eyang cerita, siapa tuh? CPM. Lah CPM gitu kan ya. Udah begitu buka pintu kamar, rupanya pintu depan udah dibuka ya. Itu 2 laras panjang disodorin. Ini sesuai istilah Cipanas. Iya, ikut saya. Yang nangkap Retnan Rudio, yang ngomong Retnan Rudiono. Terus yang ini yang 2 yang laras panjang, terus di belakang ada 3 lagi sip ya. Katanya malah di luar juga disiapin panser. Itu di rumah saat itu siapa aja? Anak ayah. Berdua aja? Enggak, ada ibu, keponakan. Nah terus sempat ada yang bilang, Denani kalau sampai diapa-apain gitu, jangan mau jalan ditangkap datang sendiri, minta sama keluarga, minta sama ayah boleh. Jadi sama didampingi ayah gitu. Jadi ayah menyaksikan sendiri walaupun nggak di dalam. Nah, tempat pemeriksaannya itu ada hardboard ya. Nah, di situ tempat tidur, di situ Eyang tidur. Di sini tempat penyiksaan. Penyiksaan. Orang-orang, tapi kayak Eyang sih enggak. Nah, cuman ya itu kalau udah marah si Letnan Rudiono-nya itu dendang meja, cuder kalau kan nanya 30 September di mana tidur? Tidak mungkin, jeder gitu.
Nah, sesudah kurang lebih 2 minggu, ditangkap malamnya, yaitu besoknya, ibu tuh langsung ke Jakarta ke Pak Suryo. Pak Suryo bikin surat yang menyatakan bahwa Eyang itu bukan organisasi terlarang dan tidak terlibat. Yaitu mereka bilangnya, mereka itu nggak mungkin seorang jenderal ngebelain sekretarisnya seperti itu, katanya. Pasti kalau nggak tidur, duit. Memang keji sekali tuduhannya. Makanya Eyang tuh sampai hari ini masih tetap dengan keluarga Suryo Sumarno. Dengan Bu Marini, dengan Shelomita gitu. Nah udah, sesudah 2 minggu, jaksanya bilang, kami ini semua malu, kata sebenarnya sama Susnani. Kenapa? Nggak ada bukti apa-apa. Buktinya hanya itu aja, bener nyanyi itu aja. Enggak segala enggak, hanya memang iya nyanyi waktu itu gitu. Nyanyi di kegiatan PKI gitu. Ulang tahun PKI. Ulang tahun PKI. Di Cianjur itu. Terus katanya, yang kami malu sekali, kami bayangin Susnani ini, karena katanya yang nyungkil mata, tari telanjang segala, bayangannya orangnya tinggi gede, giginya tonggos, kukunya panjang-panjang katanya. Sementara waktu itu yang lagi kumat liver, jadi kelemer-kelemer kecil. Bangun tidur, separuh ngantuk kan, bangun tidur jam 9:30 malam kan udah mulai tidur. Karena besoknya rencana mau pulang ke Jakarta. Saat itu ada yang diambil nggak dari rumah yang? Nggak, tapi dari tas diambil. Apa aja tuh ya? Antara lain itu, kalau surat itu bebas G30S itu diambil. Itu aja ya? Diambil, sama ada foto. Nah, terus si Letnan itu Rudiono bilang, ini foto, kalau Susnani selesai dari Jakarta juga harus berhadapan dengan saya. Foto apa itu ya? Foto teman Eyang. Nah, udah. Makanya Eyang nggak mau pulang ke Cianjur. Terus habis itu, satu hal katanya, andai kata kami tidak terlalu bangga menangkap Susnani bisa pulang sekarang juga dari sini. Tapi karena sudah terlanjur, nangkep langsung lapor ke Jakarta, bangga kan? Nangkep kakap nih. Iya. Dianggapnya kakap ya? Kakap. Tuh. Udah di Cianjur kurang lebih sebulan, dibawa ke CPM Bogor. Ke Bogor. Nah itu di situ. Nah jaksanya bilang Susnani lebih aman dengan ibu, jangan dengan ayah. Kalau perjalanan sih ya udah sama ibu. Nah itu di Bogor mau dipisah sama ibu. Itu Peltu Panut. Yang memisahkan saudari dengan keluarga bukan kami, tapi kelakuan saudari sendiri. Nggak mau jawab lagi, ngapain? Dijawab orang gila. Kurang lebih 5 hari lah di Bogor. Dari Bogor dibawa ke CPM Guntur. CPM Guntur langsung masuk operation room. Dihadapkan 3 overste, salah satunya masih ingat overste Supomo sama Mayor Sarjono. Yang kemudian waktu zamannya Soeharto kesininya, dia jadi pampres, udah jenderal. Gitu. Itu di CPM Guntur tuh berapa lama tuh ya? Diperiksa kurang lebih 5 hari. Nah, selama di Bogor itu Eyang tuh hilang. Di Cianjur itu nggak ada yang tahu di mana. Tiap ditanya nggak tahu kemana jawabannya, nggak tahu di mana. Nah, 1 hari, karena mereka takut sama Jenderal Suryo Sumarno ini kan. Ya. Begitu 1 hari Eyang baru masuk penjara, baru ayah dikasih tahu Eyang di Guntur. Jadi Eyang kan masuk penjara itu tahun 69, 29 Januari tahun 69. Itu yang di Guntur ya? Dari Guntur dibawa ke penjara Bukit Duri. Itulah 28 Januarinya baru bisa ketemu ayah. Ayah datang nyari ketemu di Guntur. Ya itu lucu, kan dikelilingin CPM dijaga ya. Begitu Eyang di kaki ayah nangis, ibu di pangkuannya, di pangkuan ayah bubar semua CPM, katanya nungguin. Ya itu dah. Itu di Guntur tadi berapa lama sih? Terus kondisi di sana seperti apa sih yang saat itu yang?
Sebenarnya sih kalau hari-hari itu kita ya kayak asrama aja. Cuma ya memang karena ada aturan-aturan, kita itu jam 8 tuh udah harus dikunci. 8 malam udah harus. Dan itu makanya ibu juga sampai kaget karena ibu almarhumah ya, kan nggak pernah cerita bagaimana dalam penjara. Ya. Jadi beliau, loh, jadi kamu tuh di dalam penjara itu, dan itu di dalam penjara itu dikunci juga, ya bukan dikunci lagi, digembok. Jadi kan itu ini pintu masuk ke dalam ini ya, blok. Terus setiap kamar itu pintu besi dan pintu jati. Itu jadi dua lapis kita itu. Kayak memang di situ tuh katanya memang untuk hukuman mati dulunya, katanya untuk perempuan hukuman mati. Apakah ada semacam waktu di CPM Guntur itu apakah ada penyiksaan atau apa? Ada, Setiap banyak. malam tuh gimana sih kondisinya? Apa Oh, menyeramkan? kalau hari-hari ini sih, kalau waktu di Cianjur, nah dia Cianjur tuh ada siksaan. Tadinya sesudah ada minggu, yang bilang sama jaksanya, Pak Jaksa mau nyiksa sih terserah deh, tapi jangan di sini dong, saya nggak tahan. Yang tuh kalau udah dengar siksaan, ngedek kaki bapak kan, karena tidur sama bapak. Bapak itu biasanya langsung keluar, duduk tuh nonton penyiksaan. Mereka nggak enak, berhenti. Nah sejak Eyang bilang begitu nggak pernah ada siksaan lagi katanya. Itu orang tuh suruh nulis, misalnya diperiksa nih nulis, terus nggak puas tim pemeriksanya dikerubak simpan di tangannya, dibakar di tangannya, atau ibu jarinya disimpan di itu, di bawah kaki meja, terus mejanya dinyet. Terus kan teriak-teriak, gimana sih yang nggak perlu kaki ayah, serem itu. Nah kalau di sana waktu di Bukit Duri ya itu terutama anak-anak yang dibilang dari lubang buaya itu, kalau mereka diperiksa itu pasti pulang itu udah nafasnya tinggal nyik, disiksa itu. Tapi anugerah Tuhan ya, memang ajaibnya. Kita itu kalau ada yang mau diperiksa itu, ibu-ibu tuh udah tahu, langsung bikin beras kencur. Jadi begitu pulang langsung mereka diborahin beras kencur, besoknya udah bisa jalan. Nggak ada itu sisa. Kayak itu anugerah Tuhan ya, memang ajaiban Tuhan. Kayak yang ini kan penakut dulu itu ya. Kucing berkelahi di luar aja ya lari masuk kamar ibu, nggak mau tidur sendirian. Nah sekarang sejak masuk penjara nggak takut apa-apa, hanya takut satu tuh, ya Tuhan aja yang saya takut. Nggak ada yang ditakutin selain Tuhan. Karena aku yakin nggak ada yang lebih dari kekuasaan Tuhan, nggak ada. Sekarang bayangin aja, yang ini nggak punya gaji, nggak punya pensiun, kok bisa hidup sampai hari ini? Kok bisa makan? Dari mana? Allah yang ngasih kan? Ya kayak kalian bawain buah, itu kan dari Allah. Aku yakin dengan adanya Allah. Ada aja yang ngasih. Tiba-tiba nggak yang pikir-pikir ngasih. Teman satu kamar pernah kan masuk ke rumah sakit di Opname. Teman satu kamar aja kemarin janjian. Katanya, Tante mau ke rumah sakit ya? Iya, aku datang ya. Datang ngasih duit. Kayak gitu. Nggak ada urusannya kan? Jadi aku yakin bahwa Allah itu. Makanya kayak peristiwa ini, yang itu berjuang. Mula-mula kan diem aja ya. Memang trauma. Yang begitu pulang itu berkurung diri dengan keluarga Suryo Sumarno. Memang yang itu punya utang nyawa sama Pak Suryo Sumarno ini ya. Yang dalam situasi masih wajib lapor segala macam itu justru dengan keluarga Suryo Sumarno ya. Karena Pak Suryo Sumarno bilang, makan nggak makan udah deh, kamu di sini deh, papi bisa lihat kamu gitu ya. Nah, sesudah Bu Marini masih dicerai kan, itu kan tahun 99, pas reformasi. Nah, yang itu karena dokter juga tetap dokter penjara, dokter Erwin, selalu hubungan tuh sama dokter, nanya tuh, dok, kan yang tuh tiba-tiba, nah yang menyakitkan ya, yang kan keluar tuh 19 November tahun 75. Nah terus bebas penuh April 76.
waktu Eyang tanya, mereka bilang mau ke ujung dunia juga boleh. Ternyata bohong. Tahu-tahu KTP ditandain ET, Iya. ya. Terus tiba-tiba kasus Priuk, kita wajib lapor. Itu wajib lapor terus. Nah, waktu itulah tahun 99 itu, ya Eyang bilang sama dokter Erwin, dokter, saya masih wajib lapor. Ah gila, kata ambil ketawa. Tapi udahlah diam dulu, belum tahu politik mau kemana, kata gitu. Nah, begitu Gus Dur jadi presiden, nah boleh kau bergerak, gitu. Jadi Eyang bergerak ke Komnas HAM. Komnas HAM bagus responsnya, langsung kirim surat ke Bakosranas, nggak dijawab. Kan Komnas HAM itu kan macan dan ompong kan, nggak dijawab. Terus Bakosranas kan dibubarin sama Gus Dur. Kirim surat ke Setnek, nggak dijawab juga. Nah, tahu-tahu tahun 2000 rapat yang itu rapat pernikahan Shalomita, ketemu Mas Syapto. Ya, Mbak Nani kan masih wajib lapor. Ah gila, yang bener Mbak, kata. Iya, gimana mah kalau ke LBH? Nah iya bener, ke LBH deh, tanya ke LBH. Nah itulah berjuang dari tahun 2000 dengan LBH. Dan yang dampingin waktu pertama tuh Mas Taufik Basari sama Pak Sumawi Harja ke kecamatan, tanya. Ternyata itu wajib lapor tuh nggak ada dasar hukumnya. Enak deh ya Indonesia ini. Udah ditangkap nggak ada dasar hukum, pulang nggak ada dasar hukum, wajib lapor juga nggak ada dasar hukum, hanya pembinaan. Jengkel kan Pak Suma, langsung kirimin surat bahwa Nani Nurani itu domisili LBH tidak akan wajib lapor lagi. Udah nggak ada yang berani ganggu. Nah tapi yang itu jalan terus bergerak. Akhirnya tahu tidak dapat KTP seumur hidup. Nah itu dia maju ke PT UN didampingi Mas Taufik Basari. Menang. Terus mereka itu banding tetap menang sampai Mei tahun 2008 menang di Mahkamah Agung. Itu. Nah, Tadi kita agak lupa sedikit. Itu berarti tadi dari terakhir kan di CPM Guntur. Itu akhirnya kan berlanjut ke Bukit Duri ya. Itu berarti berapa lama? Kalau total yang di penjara itu berapa lama dan di Bukit Duri tadi berapa lama ya? Di Bukit Duri itu 29 Januari sampai itu 19 November tahun 75. Berarti di situ paling lama ya? Iya. Hampir 7 tahun lah. 7 tahun di Bukit Duri itu ya? Itu kenal sama mertuanya Ainit itu di tahun berapa ya? Nggak ada kenal sama siapa-siapa. Satu kamar sama. Kenal dimasukin kamar situ. Jadi semua tahanan politik baru tuh selalu dimasukin ke sini kayak di pelonconya deh. Karena terkenal galak. Tapi kayak Eyang mah nggak galak kok, sayang banget. Makanya sesudah 2 minggu kali ya, beliau kan nggak banyak tanya gitu. Tiba-tiba sudah 2 minggu, nak kata, Mbah ini pikir katanya kau begitu pertama datang, kau ini bukan siapa-siapa, tapi kau ini high class katanya. Terus yang paling ajaib, semua tahanan politik baru tidurnya di sini. Tapi kau itu kok satu-satunya yang begitu masuk ke sini kok tidur nyenyak. Jadi bolak-balik kata, dan beliau tuh hampir nggak pernah tidur, duduk aja merenda gitu. Tiap dilihat itu muka putih kok masih tidurnya nyenyak banget. Eyang tuh merasa dapat ibu baru di sana. Itu 7 tahun kita juga mau detailin lagi ya. Itu ceritanya hari-hari seperti apa sih di Bukit Duri? Kita itu jadi kalau pagi jam 4 itu udah dibangunin kan sholat subuh, terus langsung kerja bakti. Nah, kerja bakti itu tuh di sana itu kamar mandinya tuh panjang besar, tiap hari dikuras. Itu got aja di sana tuh bisa dibegini, bersih banget, makanya betul-betul kita itu steril di sana itu ya. Terus jam 7 kali kita dapat minum panas ya. Terus nggak lama dapat makannya itu nasi yang tikus aja udah nggak doyan berasnya. Karena udah nggak karuan lah, udah penuh ulat saya itu. Cuman kita mah di korve dibersihin, boleh dibersihin. Jadi ulatnya, batunya semua boleh bersihin. Gitu. Terus piring yang seng itu peres tuh.
Jadi kadang-kala Eyang kan waktu itu masih 20-an. Iya. Kalau udah kelaparan lari ke kamarnya Mbah Bodek. Mbah, lapar. Ya udah, kue jaga pintu. Jadi Eyang suruh jaga pintu, takut ada petugas, beliau itu ngasih nasi sama itunya sama gorengin ikan asin. Jadi selama itu ngapain aja sih yang selain rutinitas? Mengaji. Eyang sih langsung mengaji, makan Eyang tuh orang yang pertama hatam. Dan Eyang hatam 7 kali di sana, di penjara. Makanya kemudian menjadi wakil uragam di sana, urusan agama. Nah, jadi Eyang tuh tiap hari tuh ngaji. Kan sampai jam 9 belum boleh kerja. Harus olahraga macam-macam gitu aja, tapi belum boleh kerja. Nah, sampai jam 9 itu ngajar ngaji. Mulai jam 9 baru yang nyulam. Nah ini nih kerjaan dari sana. Nah, kayak itu tuh, taplak itu. Itu mantan tahanan Saya politik. sebagai korban dari peristiwa ini ya, ingin mengatakan bahwa kami tidak dendam, tapi luka. Ya. Itulah ya. Luka karena yang melakukan itu bangsa saya sendiri. Ya. Saya dituduh berontak sama siapa? Zaman Soekarno ke istana, zaman Soeharto pun saya ke istana karena dibawa Pak Idris Sardi. Dan dulu tuduhannya katanya saya ini bisa jadi sekretaris jenderal karena menggunakan tubuh. Lah saya sesudah pulang dari penjara keluar masuk istana tuh sama Idris Sardi. KTP saya karena saya tidak muka kriminal ya, itu petugas itu apa namanya? Petugas istana di Mabes itu TNI segala macam, cuma lihat muka, lihat KTP juga nggak dibaca, di situ ada ET-nya, simpan, ntar pulang dikasihin. Mereka nggak pernah nggak kalau saya ini ET. Jadi saya kira semua itu anugerah dari Allah ya, bahwa saya itu satu. Kedua, saya hanya titip pada anak muda, titip NKRI ini, jaga persatuan. Jangan sampai peristiwa kelam itu terjadi lagi. Apalagi di Indonesia, bahkan di seluruh dunia jangan. Sakit kita diadu domba sama bangsa sendiri. Kita saling curiga dengan bangsa sendiri. Ya kan? Salah sedikit, hantu blau itu PKI yang dipakai. Dan kalau udah itu dipakai habis. Carrier habis. Makanya kayak Eyang ini yang sudah tidak punya rasa kangen tadinya. Tapi pelan-pelan memang. Dokter kan tanya waktu ibu meninggal, almarhumah meninggal, orang bayangin anak bungsu ya yang dekat sangat ibu kan pasti nangis. Gak nangis. Dan Eyang langsung 3 hari meninggal ibu langsung ke Jakarta, langsung ke psikiater. Dokter, apa saya ini abnormal? Ya memang udah abnormal. Kenapa dok? Ada satu saat katanya pacar, teman, saudara, carrier semua habis, habis. Nah di sini tuh ada yang rusak, bisa sembuh bisa. Dengan apa? Dengan kasih sayang. Dan alhamdulillah dalam keluarga Surya Sumarno inilah yang ini dapat kasih sayang. Mami itu Belanda yang HAM-nya tinggi, sangat baik. Karena itu tolong mari kita anak-anak berjuanglah. Ambisi boleh, tapi tolong dengan hati yang suci, dengan keinginan untuk kalau ingin seperti orang lain, berjuanglah, jangan dengan cara berkhianat. Satu. Dan kedua, kalau ingin punya kedudukan yang baik, jangan dengan mengkhianati siapapun juga. Berjuanglah dengan cara yang jujur. Karena yang pinter tuh banyak, yang titel banyak, tapi yang jujur susah dicari. Itu penting. Terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.